Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahi alladhi istafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah azza wa jalla a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Hadirin dan hadirat a'azzakumullah, as-saimin was-saimat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla atas limpahan rahmat, karunia dan inayahnya kepada kita bersama. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya dan umatnya. Teman-teman sekalian, segala puji bagi Allah, kita kembali bisa dihidupkan oleh Allah Azza wa Jalla di bulan yang mulia ini, merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, terkhusus pada siang kali ini. Allah berkenan untuk memberikan kepada kita, membukakan kepada kita pintu amalan soleh, yaitu amalan wajib, ya, sholat berzuhur berjamaah bersama-sama di masjid kita cinta ini. Dan kemudian Allah Azza wa Jalla memberikan kesempatan kepada kita untuk duduk sejenak, ya, saling bertanasuh, menasihati di dalam kebaikan dan kesabaran, ya. Dan saya nasihatkan diri saya pribadi dan teman-teman sekalian, hadirkan niat bahwa duduknya kita setelah sholat zuhur ini adalah bentuk ibadah yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, ibadah ilmu, ya, bermajelis ilmu, mencari ilmu adalah ibadah yang sangat besar dan tidak ada ibadah yang bisa menandinginya ketika seorang itu ikhlas menjalankannya untuk Allah Azza wa Jalla. Sedikit ya teman-teman sekalian, 30 menit ke depan saya akan membawakan satu tema yang perlu kita camkan baik-baik, ya, dalam mengarungi hari-hari kita di bulan Ramadan yang sangat singkat ini. Ya, tidak terasa sudah hari keberapa, Pak? 12. Ya, tidak terasa sudah sepertiga dari Ramadan kita berlalu. Ya, sudah sepertiga berlalu. Tinggal 2/3 lagi. Ya. Maka dari itu teman-teman sekalian, saya mengajak diri saya pribadi dan teman-teman sekalian, hadirin dan hadirat, ya, orang-orang yang diberi kesempatan kembali oleh Allah Azza wa Jalla bertemu dengan bulan Ramadan. Coba lihat, Pak, ya, kita pandang ke belakang usia kita, masa usia kita. Sejatinya kita ini kan bukan orang-orang baru yang bertemu dengan bulan Ramadan. Sudah berkali-kali kita bertemu dengan bulan Ramadan. Di sini ada yang usia 60 tahun. Ada yang 60 tahun di sini, Pak? Ya. Anggaplah usia balik itu adalah usia 13 tahun. Ya. Kalau usia 60 tahun berarti paling tidak sudah ada 47 kali pertemuan Anda dengan bulan Ramadan yang nanti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau usia Anda 50 tahun berarti paling tidak sudah ada 37 kali pertemuan dengan bulan Ramadan seumur hidup Anda. Ya. Dan kalau usia Anda 40 tahun berarti paling tidak sudah ada 27 kali pertemuan dengan bulan Ramadan yang nanti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, saya tanya Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ya, bulan Ramadan itu nikmat atau bukan nikmat? Ini adalah nikmat. Ya, ini adalah nikmat yang sangat besar yang ditunggu-tunggu oleh hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Dan kita tahu konsepnya di dalam surat At-Takatsur, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Dan sungguh kalian akan dipertanyakan nanti tentang kenikmatan-kenikmatan. Makanya kata Allah Azza wa Jalla, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bilang, "La tazulu qadama 'abdin min 'indi rabbih yaumal qiyamati hatta yus'al 'an arba." Tidak akan bergeser kaki seorang hamba dari hadapan rohnya Allah Azza wa Jalla di hari kiamat nanti sampai dia ditanya tentang 4 hal. Dan yang pertama kali ditanya adalah an umrihi fima afna, tentang usianya kemana dia habiskan.
Dan sungguh ma'asyiral muslimin azakumullah, Ramadan kita akan dipertanyakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ramadan ini fasilitas mewah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Gimana nggak mewah? Kita tahu hadis yang sering kita dengar di bulan Ramadan. Kata Rasulullah SAW, ketika Ramadan itu datang, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, ya, dan kemudian setan-setan dibelenggu. Artinya, teman-teman sekalian, Allah meluapkan rahmatnya kepada kita di hari-hari Ramadan. Dan kesempatan dan potensi kita melakukan amal soleh dengan semangat yang tinggi, itu kita dapati di bulan Ramadan yang tidak kita dapati di bulan-bulan lain. Orang-orang yang benar-benar berniat tulus beribadah kepada Allah akan merasakan hal ini. Enak ibadah di bulan Ramadan, gampang, mudah, lagi didukung oleh masyarakat di sekitar kita yang sama-sama pengen beribadah di bulan Ramadan. Dan ini akan dimintai pertanggungjawaban. Dan teman-teman sekalian, berkaitan dengan tema sukses di bulan Ramadan, saya ingatkan kepada diri saya pribadi dan teman-teman sekalian bahwa nanti di penghujung bulan Ramadan cuma ada 2 klasifikasi manusia. Ya. Hanya akan ada 2 klasifikasi manusia. Kita pilih mau masuk klasifikasi yang mana. Yaitu orang-orang yang sukses dengan bulan Ramadannya dan orang-orang yang gagal dengan bulan Ramadan. Hanya akan ada 2. Saya tanya Pak, sukses dan gagal di bulan Ramadan ini barometernya apa? Barometer kita sukses atau tidak di bulan Ramadan apa? Ada yang tahu Pak? Apakah yang paling dapat nanti tiket mudiknya yang paling murah itu yang menang? Apakah yang outfitnya sekeluarga paling matching misalnya yang menang? Apa barometer di penghujung bulan Ramadan nanti? Apa barometer orang-orang yang menang, orang-orang yang sukses dan orang-orang yang gagal itu Pak? Ya, tertuang kesuksesan itu salah satu tertuang di dalam hadis Rasulullah SAW. Kata beliau, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang bersiam di bulan Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan. Yang pertama, dengan penuh keimanan, dia benar-benar tahu apa yang sedang dia lakukan. Beriman kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian dia mengetahui bahwa ini adalah kewajiban dia yang harus dia lalui dengan baik. Wahtisaban kata Rasul, dan kemudian menjalani bulan Ramadan dengan apa? Dengan penuh pengharapan kepada Allah. Ya, dia berharap sesuatu dari Allah Azza wa Jalla. Dan sesuatu tersebut bukan permasalahan dunia, tetapi yang dia tuju adalah ridhonya Allah Azza wa Jalla, pahala-pahala yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla dan seterusnya. Maka ketika seorang kemudian berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan tadi dan ihtisab, berharap kepada Allah, maka reward dari Allah Azza wa Jalla adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi kesuksesan itu adalah masalah maghfirah. Di antaranya adalah maghfirah, ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Lalu yang gagal seperti apa? Yang gagal pun sudah diterangkan di dalam hadis Rasulullah SAW. Ya, jadi satu ketika Rasulullah SAW itu naik ke atas mimbar. Rasulullah biasa naik ke atas mimbar ketika ingin menjelaskan sesuatu kepada para sahabat, menyampaikan sebuah informasi penting, ya, ataupun ketika khutbah Jumat dan seterusnya, Rasulullah naik ke atas mimbar. Tetapi saat itu ada yang dilihat berbeda dari para sahabat. Ada yang dilihat oleh para sahabat, Rasulullah naik ke atas mimbar, tapi ada yang berbeda. Apa yang berbeda? Setiap kali Rasulullah naik ke atas anak tangga daripada mimbar tersebut, Rasulullah SAW mengucapkan amin. Sampai 3 kali Rasulullah mengucapkan amin. Lalu selesai Rasulullah dengan khutbahnya, para sahabat yang melihat kejadian tersebut pun bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apa yang Anda aminkan tadi? Kami melihat Anda mengucapkan amin." Maka jawaban Rasulullah SAW, kata beliau apa? Jibril datang saat itu, malaikat Jibril, dan kemudian berdoa kecelakaan untuk 3 golongan manusia. Berdoa kecelakaan untuk 3 golongan manusia. Dan salah satunya, ya kata Jibril alaihissalam, celakalah bagi orang-orang man adrakahu Ramadan fansalakha minhu falam yughfar lahu. Celakalah orang-orang yang kemudian dia dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla dengan bulan Ramadan. Diberi nikmat oleh Allah Azza wa Jalla bertemu kembali dengan bulan Ramadan.
Fansalakha minhu, kemudian bulan Ramadan itu berlalu, falam yughfar lahu. Sementara dia tidak diampuni dosa-dosanya, tidak mendapatkan maghfirah. Ini orang-orang celaka, ini orang-orang yang gagal seperti ini. Anda bisa bayangkan Allah tadi seperti disabdakan oleh Rasulullah SAW, rahmatnya berlimpah luah di mana? Di dalam bulan Ramadan. Sangat pemurah Allah Azza wa Jalla di bulan Ramadan ini. Banyak bonus kalau diistilahkan di bahasa kita. Banyak bonus. Setan-setan benar-benar dibelenggu. Ya, tapi ada golongan manusia di bulan Ramadan tidak mencari hal tersebut. Malah sibuk bermaksiat, wa'iyadzubillah. Malah sibuk mengerjakan hal-hal yang tidak berguna. Sama halnya, 11 bulan dia berjibaku dengan dunia, berjibaku dengan lifestyle-nya, gaya hidupnya yang seringkali tidak sesuai dengan syariat. Kemudian di bulan Ramadan dia lanjutkan tren yang kurang baik tersebut. Sehingga kemudian di penghujung bulan Ramadan dia tidak mendapatkan maghfirah. Masyaallah muslimin, makanya ini salah satu peringatan keras. Ya, apakah kita mau termasuk orang-orang yang didoakan celaka oleh Jibril alaihissalam? Jibril alaihissalam itu adalah pembesarnya para malaikat. Dan yang mendoakan adalah Jibril, yang mengaminkan adalah Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya teman-teman sekalian harus ada planning, ya. Harus ada niat benar-benar supaya kita menjadi orang-orang yang sukses di bulan Ramadan. Apalagi kita tahu bahwa ini semua akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu teman-teman sekalian, saya sedikit akan menjabarkan apa kiat-kiat supaya kita bisa sukses di bulan Ramadan ini. Ya, supaya kita bisa sukses. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, saya mengajak diri saya pribadi dan teman-teman sekalian merenung. Ya, merenung tentang usia kita. Ya, merenung tentang usia kita. Di sini mungkin rata-rata sudah 30-an ke atas ya, Pak ya. Apa ada yang masih 30 ke bawah, Pak, di sini? Ada ya? Rata-rata 30 ke atas sepertinya nih. Saya lihat wajah-wajahnya. Ya. Usia kita itu tidak panjang, Pak. Hari-hari yang akan berakhir. Mungkin di sini yang sudah 50 tahun bisa bisa mereview kembali ya perjalanan hidup yang terasa sangat pendek. Padahal dulu saya masih SMA, sekarang sudah beruban seperti ini dan seterusnya. Ya, kita pendek hidupnya. Makanya kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, Rasulullah bilang, umru ummati baina sittin wa sab'in. Usia umat itu berkisar antara 60 sampai 70 tahun saja, pendek dibandingkan dengan usia orang-orang umat-umat sebelum kita. Usianya mereka panjang-panjang, ratusan tahun. Tetapi ada keistimewaan yang Allah berikan kepada umatnya Rasulullah SAW. Di antara keistimewaan tersebut adalah bulan Ramadan ini, di mana pahala-pahala dari ibadah kita tuh dilipat gandakan. Belum lagi kalau kita berbicara tentang malam Lailatul Qadar. Satu ibadah kita ketika kita beribadah di malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan nilainya. Ya, lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dikalkulasikan 1000 bulan itu 83 tahunan sekian. Itu pun lebih baik daripada itu, Pak. Bayangkan kalau Anda setiap tahun memaksimalkan bulan Ramadan, setiap tahun beribadah di malam Lailatul Qadar. Usia kita memang pendek, tetapi apa? Keberkahan usia kita bisa banyak, panjang, lebih panjang dari umat-umat terdahulu. Maka dari itu teman-teman sekalian, sejatinya urusan kita dengan usia kita itu cuma dua. Pilihan kita, opsi kita cuma dua. Yang pertama kita mengkonversi usia kita menjadi pahala-pahala yang banyak di sisi Allah Azza wa Jalla, atau yang kedua kita mengkonversi usia kita menjadi dosa-dosa yang banyak. Dan dua hal ini masing-masing punya konsekuensinya. Semoga kita semua yang ada di Masjid An-Namal ini termasuk golongan pertama. Ya, golongan orang-orang yang mampu mengkonversi usianya menjadi pahala-pahala yang banyak di sisi Allah Azza wa Jalla. Karena konsekuensi yang pertama ini, ya, kalau kita mampu melakukannya dan kita harus mampu melakukannya, kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Ya, konsekuensi orang pertama yang mampu mengkonversi usianya menjadi pahala yang banyak di sisi Allah Azza wa Jalla adalah menjadi sebaik-baik manusia. Karena barometer di antara barometer kebaikan manusia, kebaikan hamba, kata Rasulullah adalah
yang panjang usianya dan banyak amalannya, amal solehnya. Ya, baik amalan perbuatannya. Jadi semakin banyak dikasih usia sama Allah, dia semakin banyak amalan-amalan solehnya. Makanya selaras dengan apa yang disabdakan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis juga. La yatamanna ahadukumul mauta min qabli an ya'tiyah. Jangan sekali-kali di antara kalian itu berharap kematian sebelum kematian itu benar-benar datang kepadanya. Kenapa seperti itu? La yazidul mu'min umruhu ila khairah. Karena seorang yang beriman itu tidaklah bertambah usianya, melainkan akan bertambah kebaikan-kebaikannya. Ya. Maka dengan spirit bulan Ramadan ini, mari teman-teman sekalian kita punya planning untuk menjadi orang-orang yang benar-benar memanfaatkan waktu kita untuk kebaikan-kebaikan. Ya, apalagi di bulan Ramadan ini kita katakan tadi kita difasilitasi dengan fasilitas yang mewah untuk tujuan tersebut. Atau jangan sampai kita termasuk pada orang-orang yang kedua yang mengkonversi usia kita menjadi dosa-dosa yang banyak di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya, yang banyak di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan ini konsekuensinya berat. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam surat Fatir. Orang-orang yang mengkonversi usianya bukan untuk amalan salat tetapi untuk kebalikannya. Apa yang terjadi pada orang-orang ini? Allah firmankan, "Wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal." Orang-orang yang seperti ini, dia akan berteriak-teriak nanti. Karena tempat mereka di neraka. Mereka berteriak-teriak di dalam neraka, memohon belas kasih kepada Allah Azza wa Jalla supaya mereka dikeluarkan daripada neraka. Mungkin kita bertanya, mau ngapain dia keluar dari neraka itu? Ya, disebutkan sama Allah, na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Supaya ya Allah kami bisa keluar dan beramal soleh. Kembali ke dunia untuk beramal soleh. Ghairal ladzi kunna na'mal. Dengan amalan soleh yang dahulu kami gak kerjakan ya Allah. Maka kemudian Allah Azza wa Jalla mengingatkan, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Allah kemudian ingatkan mereka tentang usia yang Allah sudah berikan. Bukankah aku telah berikan kepada kalian usia, di mana usia tersebut cukup untuk berpikir bagi orang-orang yang mau berpikir. Dikasih usia, dipanjangkan usianya oleh Allah Azza wa Jalla, tapi nggak dipakai buat berpikir, nggak dipakai untuk merenung apa yang akan dia hadapi setelah kematian. Sementara Allah sudah sampaikan Al-Quranul Karim, Allah sudah utus Rasulullah SAW untuk menjelaskan segala konsekuensi yang akan didapatkan atas segala pilihan hidup yang dia pilih. Sudah dikasih tahu semuanya, tapi dia nggak mau berpikir. Ditambah lagi kata Allah Azza wa Jalla, wa ja'akumun nadhir, dan telah datang an-nadhir. An-nadhir itu peringatan. Dan kata para mufassirin, salah satu tafsiran dari an-nadhir di dalam surat ini adalah asyaib, yaitu uban. Peringatan itu berupa apa? Uban. Sudah dikasih uban sama Allah. Jadi kalau bapak-bapak di sini, ibu-ibu berkaca gitu ya, sambil lihat-lihat apa? Lihat-lihat rambutnya. Ya, kalau ada apa namanya, ada uban, nah ini sudah peringatan, sudah datang tuh peringatan. Artinya waktu kita nggak lama lagi. Ya, sudah nggak lama lagi. Maka dari itu teman sekalian merenung, kita merenung tentang eksistensi kita sebagai manusia. Kalau kata Al Hasan Al Basri adalah kita ini hanya lembaran hari-hari. Yang setiap kali hari berlalu ada satu lembaran yang hilang sampai apa? Sampai kita sirna. Sudah tidak ada lagi jatah kehidupan kita. Lalu kedua, ma'asyiral muslimin azakumullah, untuk sukses di bulan Ramadan, saya menasihati diri saya pribadi dan teman-teman sekalian, mari perbesar obsesi kita kepada akhirat. Ini penting sekali. Kita nggak benar-benar bisa meresapi hadis-hadis tentang bulan Ramadan, keutamaan bulan Ramadan, kalau kita nggak punya cita-cita menuju surganya Allah Azza wa Jalla. Ya, kalau kita nggak mau sukses di akhirat kelak. Kalau kita nggak benar-benar beriman tentang apa yang akan kita hadapi setelah kematian. Ya, maka perbesar obsesi kita teman-teman sekalian. Perbesar obsesi kita tentang kesuksesan di akhirat kelak. Dan bulan Ramadan ini adalah batu loncatan yang sangat besar. Ya, bagi kita yang benar-benar merindukan kesuksesan di akhirat. Bulan Ramadan ini adalah loncatan besar yang pantang untuk disia-siakan. Ya, maka teman-teman sekalian, rindukan surganya Allah Azza wa Jalla ya. Dunia ini sebentar.
sebanyak-banyaknya apapun dunia yang kita dapatkan, maka itu tidak akan ada bandingannya dengan apa yang didapatkan orang-orang penghuni surga. Ya, makanya dalam sebuah hadis itu disebutkan, yukta satu ketika ya kata Rasulullah SAW, nanti di hari kiamat didatangkanlah orang yang paling sukses hidupnya di dunia. Ya, yang paling enak hidupnya di dunia. Anda bisa bayangkan sendiri. Yang paling enak hidupnya di dunia, paling tentram, paling sejahtera, kekayaannya mungkin berlimpah, segala sesuatu kenikmatan dunia bisa dia dapatkan dan seterusnya. Pokoknya dia orang yang paling enak hidupnya di dunia. Sementara ternyata dia termasuk penghuni neraka. Ya. Maka kata Rasulullah SAW, maka hamba tersebut, orang tersebut dicelupkan ke dalam neraka tempatnya sekejap mata. Bukan 1 menit, bukan 2 menit, bukan sejam 2 jam, sekejap mata, Pak. Ya. Kemudian diangkat lagi oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian ditanya, ya wahai hambaku, apa engkau pernah merasakan hidup yang enak, ketentraman, ya, kesejahteraan? Maka kemudian kata hamba tersebut, ya Rabb, tidak. Saya sama sekali seumur saya hidup itu saya tidak pernah merasakan nikmat sedikit pun. Dia lupa dia saat di dunia, Pak, mungkin hidup ratusan tahun dalam penuh kenikmatan-kenikmatan yang banyak. Dia lupa, Pak. Dan sebaliknya kata Rasulullah SAW, nanti didatangkan ya orang yang paling hidupnya paling sengsara di dunia. Anda bisa bayangkan sendiri orang paling sengsara itu seperti apa. Ya. Maka didatangkanlah. Tetapi dia hidup di dunia sengsara, tetapi dia termasuk penghuni surga. Ya. Maka apa dilakukan sama seperti tadi, dia dicelupkan oleh Allah Azza wa Jalla ke tempatnya dia, ke surga. Dicelupkan sejenak kemudian diangkat lagi, sekejap mata saja. Lalu ditanya, wahai hambaku, pernahkah engkau merasakan rasa sakit? Ya, pernah enggak engkau merasakan kesengsaraan? Maka hamba ini mengatakan, tidak. Sepanjang hidup saya tidak pernah merasakan kesengsaraan walaupun secuil. Padahal dia orang hidupnya paling sengsara di dunia. Ya, bagaimana akhirat itu tidak bisa dibandingkan dengan dunia, teman-teman. Saya nasihatkan diri saya pribadi, kita hidup di dunia ya dengan kondisi kita sekarang, entah ya, ini sifatnya relatif gitu ya. Seenak-enaknya antum hidup di dunia. Ya. Kalau antum tidak punya cita-cita hidup sukses di akhirat, gak akan ada apa-apa, gak akan ada artinya. Apalagi buat antum-antum yang merasa hidup antum di dunia ini susah. Jangan sampai di akhirat juga susah. Maka ini nasihat pada diri saya pribadi dan teman-teman sekalian. Manfaatkan bulan Ramadan. Ini batu loncatan buat kesuksesan kita di akhirat kelak. Kemudian yang ketiga, teman-teman sekalian, di antara kiat sukses bulan Ramadan adalah niat yang jujur kepada Allah Azza wa Jalla. Niat yang jujur kepada Allah Azza wa Jalla. Niat apa? Niat kalau kita adalah orang-orang yang mau sukses di bulan Ramadan, teman-teman. Ingat, segala sesuatu itu berdasarkan niat. Allah akan memberi kita sesuai dengan apa yang kita niatkan. Ya, maka kata Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu itu berdasarkan niat. Ya, segala amalan itu tergantung pada niatnya. Wa likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Banyak orang, teman-teman sekalian, ini nasihat pada diri saya pribadi, teman-teman sekalian. Banyak orang masuk bulan Ramadan, ya, kemudian apa yang dia lakukan di bulan Ramadan mengalir begitu saja, ikut-ikutan saja. Dia nggak benar-benar punya planning di bulan Ramadan untuk beribadah. Ketika dia sholat taraweh, ya, karena orang-orang sholat taraweh, dia nggak benar-benar merasakan bahwa itu adalah sesuatu yang dahsyat efeknya buat penghambaan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Pun ketika dia berpuasa. Ketika dia berpuasa, ya sudah, dia mengalir bersama orang-orang. Saya malu kalau saya nggak puasa. Teman-teman saya pada puasa, anak saya puasa. Ya. Dia nggak benar-benar punya apa? Punya niat yang jujur, punya niat yang baik untuk menyelesaikan bulan Ramadan ini dengan apa? Dengan penuh planning. Ya. Kita mau sukses di dunia aja itu pakai planning. Ini masalah surga, masalah neraka, masa nggak pakai planning? Ya, makanya dalam sebuah riwayat, teman-teman, ini ada riwayat yang menggambarkan kepada kita bahwa niat yang jujur itu
Ya, niat yang jujur itu adalah bekal paling utama. Kalau antum mau sukses di akhirat terutama ya, niat itu adalah porosnya. Niat itu adalah pondasinya. Jadi diriwayatkan ya, ada seorang Arab Badui ketika di kota Mekah dia berislam, masuk Islam dia. Orang Arab Badui itu adalah orang-orang yang hidupnya tidak bergabung bersama peradaban, tidak bersosial masyarakat dia. Dia hidupnya di bukit-bukit bersama onta, bersama kambing gembalaan dia. Dia nggak hidup bermasyarakat. Kemudian dia datang ke Rasulullah berislam, masuk Islam. Ketika Rasulullah SAW berhijrah, dia ikut berhijrah. Bahkan ketika Rasulullah SAW itu berperang, dia ikut berperang. Sampailah kemudian ketika berperang itu ada namanya harta gonimah, harta rampasan perang yang dibagikan kepada para peserta, ya, para peserta peperangan, ya, para prajurit. Maka tak terkecuali Arab Badui ini, ya, dia diberikan harta gonimah, diantarkan oleh beberapa para sahabat, diantarkan. Ya, maka kemudian ketika mendapatkan harta tersebut, orang Arab Badui ini seolah-olah dia nggak senang. Maksudnya apa ini dapat duit seperti ini, dapat harta seperti ini? Apa ini maksudnya? Ya seolah-olah dia nggak terima, dia dikasih harta itu dia nggak terima. Sampai-sampai dia datang ke hadapan Rasulullah SAW mempertanyakan itu. Ya Muhammad, harta apa ini? Wahai Muhammad, ini harta apa? Ya, maka kemudian kata Rasulullah SAW kepada orang Arab Badui ini, itu harta jatah untukmu, halal untukmu, itu harta ghanimah. Maka kemudian Arab Badui ini bilang apa? Wallahi demi Allah bukan untuk seperti ini saya ikut Anda ke sini. Bukan untuk harta benda saya datang ke sini. Ikut Anda sampai sejauh ini. Ya, maka kemudian Rasulullah bertanya, lalu untuk apa? Lalu untuk apa Anda ke sini gitu ya. Maka kemudian kata orang Arab Badui ini, saya berharap ada satu anak panah yang meluncur tepat ke sini, ya, dan kemudian saya mati syahid di jalan Allah. Saya mati syahid di jalan Allah. Itu tujuan saya datang ke sini. Maka kemudian kata Rasulullah SAW, di sabda Rasulullah yang menjadi poin penting kita, intasduqillah yasduqka. Kalau kamu jujur dengan niatmu tersebut, maka Allah akan menyampaikannya. Allah akan sampaikan kalau benar-benar niatmu itu adalah niat yang jujur, niat yang soleh. Maka tidak lama berselang berkecamuk perang kembali. Dan orang Arab Badui ini termasuk di dalam. Ketika kemudian selesai peperangan, ternyata orang Arab Badui ini adalah salah satu orang yang mati syahid di medan pertempuran tersebut. Ya, kemudian ketika diperlihatkan jasadnya, luka yang dialami adalah apa? Anak panah yang menancap tepat di titik dia pernah menunjukkannya kepada Rasulullah SAW. Allah sampaikan apa yang dia cita-citakan. Ya. Dan kita tidak dalam posisi bercita-cita sebagaimana setinggi siapa? Setinggi orang Arab Badui ini, teman-teman sekalian. Cita-cita kita dibandingkan dengan orang Arab Badui ini ya enggak muluk-muluk lah kita. Ya. Cita-cita yang masih bisa kita nikmati dengan baik di bulan Ramadan ini. Paling tidak kita bercita-cita sukses di bulan Ramadan dengan menjalankan ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan. Minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Sebagian orang di beberapa kajian ya bertanya kepada saya, gimana Ustaz? Saya sibuk bekerja dan seterusnya. Niat yang soleh, niat yang jujur kepada Allah Azza wa Jalla, teman-teman. Niat yang jujur, Allah akan bantu. Kalau benar-benar antum mau memaksimalkan bulan Ramadan antum, mau beribadah banyak-banyak di bulan Ramadan, Allah akan bukakan jalannya kepada antum. Meskipun antum berjibaku dengan kerjaan, Allah akan bukakan jalannya. Ya, mungkin Allah berikan keberkahan di dalam waktu sisa antum itu, di sela-sela kerja antum, Allah beri keberkahan. Ya, mungkin karena berkahnya waktu antum 15 menit itu berarti Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahannya, antum 15 menit bisa baca setengah juz misalnya. Ya. Bisa baca setengah juz Al-Qur'an karena Allah berkahi waktunya. Dalam 15 menit misalnya istirahat sejenak, bisa sholat duha dengan baik dan seterusnya. Allah beri kekuatan antum ketika antum pulang dari rumah, ya misalnya sore hari, Allah masih berikan antum kekuatan untuk sholat taraweh dan antum penuh dengan kebugaran. Itu niat, teman-teman sekalian. Maka dari itu mungkin kalau kita bahasakan niat as-sadiqah ini, niat yang jujur ini adalah planning yang benar-benar kita meminta pertolongan kepada Allah di dalamnya. Minta pertolongan. Ya jangan selalu kitanya kalau minta pertolongan itu selalunya dalam urusan dunia saja kepada Allah Azza wa Jalla.
Ini urusan akhirat. Ya, yang lebih penting, yang jauh lebih prioritas bagi orang-orang yang beriman. Maka minta kepada Allah Azza wa Jalla. Baik teman-teman sekalian, ini di antara kunci-kunci kesuksesan di bulan Ramadan yang patut kita renungkan ya, dan semoga bisa diamalkan bersama ya, dan jangan sampai kita termasuk orang-orang yang terjebak oleh tipu daya setan. Dan salah satu tipu daya setan adalah memberikan kita angan-angan palsu. Ya, bahwasanya nantilah tahun depan misalnya saya akan semangat bulan Ramadan. Jangan seperti itu. Ini bulan Ramadan masih sepertiganya berlalu. Puncaknya itu ada di akhir, di sepertiga terakhir, dan kita belum melewatinya. Maka dari itu teman-teman sekalian, jangan tunda. Dari sekarang kita bangun kembali motivasi kita ya, beribadah dengan baik di bulan Ramadan, dan sambil terus meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian teman-teman sekalian bisa Ana sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga bisa menjadi peringatan bagi diri Anda pribadi dan teman-teman yang mendengarkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.